Ya, Bapak Ibu, kita bersama Pak Inlong, Pak Bambang Eko, Pak Minto menjawab pertanyaan ekoenzim. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Pak, dalam pembuatan ekoenzim disarankan pakai molase atau gula aren. Ya, gula merah, gula aren, gula tebu. Saya lagi mencoba pakai gula pasir. Wah, ini anak buahnya Pak Sugeng. Gas yang dihasilkan sepertinya lebih banyak daripada molase atau gula aren. Apa memang normal, Pak? Dan apa manfaatnya akan sama bila menggunakan gula pasir? Ini masalah pergulaan. Oke, sayang Pak Sugeng nggak hadir, tapi nggak apa-apa. Boleh Pak Eko, boleh Pak Minto menjawab, Pak Inlong, atau Pak Eko dulu juga boleh. Nanti saya bantu jawab juga. Dari pernah saya diskusi dengan Pak Sugeng di grup Livi Hydro. Ya, waktu itu setelah saya masuk EEN 16 Oktober, Desember saya masuk ke Livi Hydro. Nah, di sana ada Pak Sugeng. Nah, saya berguru banyak. Ternyata memang dari semua gula itu si mikroba ini menggunakan gula sederhananya yaitu berupa glukosa dan fruktosa yang ada di molase, gula merah aren kelapa lontar maupun di gula pasir. Tapi kalau memakai gula pasir karena itu benar-benar sudah konsentrat, ya, walaupun di beberapa mentor lain mengatakan kalau gula pasir yang sudah mengalami rafinasi, yang sudah diputihkan, itu mengandung kimia. Nah, ini memakai gula pasir yang raw, yang masih mangkak-mangkak, itu gulanya kuning. Ya, itu takarannya tidak sama dengan perbandingan 10:31, bukan begitu, harus dikurangi karena dia pekat. Nah, kalau misalnya takarannya sama, ya jelas itu fermentasi alkoholik yang pada saat pertamanya gula dirubah menjadi alkohol dan CO2, gasnya pasti lebih besar. Seperti orang membuat wine. Ya, basicnya kalau saya di lab mikro, kakak-kakak kelas itu bikin wine, ya konsentrasi gula itu mempengaruhi pada awalnya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Iya, terima kasih Pak Eko. Saya tambahkan ya. Kalau pakai gula pasir bisa nggak? Udah pasti bisa. Karena mikroba itu nggak tahu itu gula pasir, molase, atau gula tebu. Yang dia tahu, oh itu sukrosa, fruktosa, laktosa, dan semuanya dimakan sama mikroba. Kalau sukrosa, kayak gula pasir, gula tebu, ya dia robah dulu, nanti akhirnya baru dimakan, diganti rubah menjadi asam laktat atau alkohol. Ya. Yang pasti misalnya sukrosa, gula pasir, sukrosanya 95%. Gula merah, gula aren, ya itu bisa sampai 80%. Molase, sukrosanya 48-55%. Nah, rumusnya 1-3-10. 1 itu molase. Molase 1 kilo, 48% sukrosanya. Kalau pakai gula pasir 1-3-10, itu sebenarnya Bapak Ibu sedang membuat 2-3-10. Karena gula pasir itu 95% sukrosa. Makanya kalau Pak Sugeng yang misalnya dari Upakara Persada ya menggunakan gula pasir, tapi bukan menggunakan gula pasir sebenarnya. Pak Sugeng mengajarkan untuk kota-kota di pedalaman, di daerah yang non Jawa. Di Jawa ini kalau apalagi saya baru pulang dari Solo ya, di sana cuma 4.000 sekilo molase pabrik gula kental sekali yang breaknya sampai 90%. Itu cuma 40.000 seliter ya, 0,8 kilo. Di Jakarta udah 10.000 lebih. Tapi 10.000 masih murah gitu kan dibanding gula pasir. Tapi kalau misalnya di Maluku harus pakai molase, di sana gula kelapa lebih murah. Kenapa harus pakai molase? Ya, untuk fermentasi itu yang dibutuhkan bukan molase, yang dibutuhkan itu sukrosanya. Sukrosa ada di molase, ada di gula pasir gitu ya. Dengan pemikiran seperti ini, tentu gula pasir boleh dan bisa. Kalau mau ya tadi disesuaikan rumusnya, karena rumus itu bukan pokoknya harus 1,3. Esensinya apa? 1-3-10 itu. Esensi yang ada di molase adalah sukrosanya, di mana molase 48-55% sukrosanya. Jadi sebenarnya modul itu boleh dirubah-rubah dikit kalau ngerti esensinya. Ya. Kalau pertanyaannya tadi, saya pakai gula pasir, kenapa gasnya banyak? Iya, karena Anda masukkan sukrosa lebih banyak, 2 kali lipat kalau pakainya sekilo. Jadi sebenarnya gasnya banyak karena sukrosanya banyak, gitu ya. Nah, sekarang mana yang lebih bagus? Nah, kalau lebih bagus itu pro dan kontra. Ya, misalnya
daripada gula pasir itu nggak sehat tuh, bagusan molase. Tunggu. Molase itu sampahnya ya. Molase itu adalah ampasnya, sampahnya dari gula yang sudah dikasih kimia untuk memutihkan dan tidak bisa mengkristal. Limbahnya itu ya molase itu. Jadi molase itu setelah proses pemutihan. Jadi gula pasir sama molase ya sama. Ya karena molase itu bukan limbah sebelum proses. Sudah jadi raw sugar, lalu diadakan proses pemutihan yang tidak mengkristal, limbahnya ya itu dia molase itu. Jadi kalau bicara ada bahan kimianya ada juga. Tapi masalahnya kan memang ini limbah atau sampah kulit buah, sayur, lalu molase menjadi sesuatu yang berguna gitu ya. Kalau mau pakai misalnya kelompoknya Ekoenzim Indonesia, Ibu Feratan dan kawan-kawan, Pak Batara, gitu ya, wah nggak mau pakai molase, maunya gula merah, GMT, ya gula yang murni, gula organik, ya pasti lebih bagus lah, ya, apalagi untuk aplikasi pengobatan. Tapi kalau misalnya untuk disiram ke sawah gitu, ya molase nggak apa-apa juga. Wah ada Pak artikel molase itu merusak persawahan, betul, ada artikelnya saya baca, ternyata itu molase keluar limbah molase yang keluar dari pabrik gula dalam jarak radius 2 kilo, 3 kilo, sawahnya rusak. 10 kilo sawahnya subur. Ya iyalah rusak bukan karena molasenya merusak, masih kekentalan. Tapi kalau bicara molase yang udah diencerkan, wow, peternak di Jawa Tengah itu saya kemarin pergi ke Jawa Tengah beli molase gitu ya, 4.000 1 kilo. Penjualnya itu jual 10 ton 1 minggu. Wih Pak, di sini banyak orang bikin ekoenzim ya? Yang jual molase itu tanya saya, apa itu ekoenzim? Belum kenal ekoenzim. Loh Bapak jual 10 ton seminggu itu jualnya kemana? Ke peternak. Jadi mereka punya dedek, punya jerami, difermentasi dulu, kasih makan ke ternak. Jadi mereka sudah ngasih makan ternak, molase ya sehat-sehat aja. Jadi untuk makanan ternak nggak masalah. Tapi kalau Anda minum molase ya mungkin selama ini nggak sadar juga ya. Banyak pabrik kecap ternyata belinya gulanya molase. Jadi memang kalau bicara sehat apa nggak sehat, tergantung ya. Kalau sudah difermentasi, sudah menjadi seperti susu nggak sehat. Difermentasi jadi kefir jadi sehat. Jadi fermentasi memang menyehatkan produk makanan. Tapi terlebih lagi memang ekoenzimnya kan buat buat lingkungan. Maka sebenarnya kalau saya ya sesuai dengan modulnya, pakai molase boleh ya. Tapi akan ada di Indonesia yang malah lebih bersih daripada yang modul aslinya Dr. Rosukan, Dr. Jun ya. Nggak mau pakai molase, nggak sehat. Ya kan bukan buat diminum gitu ya. Kalau mau buat klasik enzim yang diminum silakan pakai madu. Tapi molase menurut saya nggak apa-apa. Gula pasir akan jadi juga. Raw sugar lebih bagus daripada gula pasir. Kalau mau bicara sehat, saya punya anggota ekoenzim dari San Francisco, dari Philadelphia, New York. Kan saya punya 12 grup yang ekoenzim nasional, itu kan ada juga yang dari luar negeri. Mau ngimport molase dari Asia. Berapa mahal nanti itu. Kemarin kita webinar dengan Calgary di Kanada sana, kagak ada molase. Ya saya bilang bikin aja pakai gula pasir, pilih aja yang raw sugar yang murah di sana yang mana gitu. Udah webinarnya udah 3 bulan lebih, berarti sekarang udah pada panen. Jadi juga, jadi bisa ya, bisa kalau memang tidak bisa menjumpai molase, tapi terlalu mewah menurut saya kalau bikin ekoenzim pakai gula aren, gula merah, sementara molase ada. Tapi kalau molase nggak ada, aduh ribet Pak belinya, saya mau beli ke Indomaret aja gula pasir. Kalau saya berkata itu pasti jadi. Ya, Pak Sugeng dan kelompoknya udah membuktikan juga. Saya sih belum pernah bikin pakai gula pasir. Rasanya kok sayang. Oke, terima kasih. Saya akan baca pertanyaan berikutnya.